Selanjutnya adalah ukuran data simpangan begitu ya, simpangan baku begitu. Simpangan dan simpangan baku. Nah, kita awali dengan ukuran dispersi, ring atau rentang. Nah, ini bisa dilihat mulai dari halaman 4.48 begitu. Nah, ring atau rentang di situ adalah nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum begitu ya. Kemudian ada istilah ukuran dispersi dengan kuartil, artinya bahwa rak gitu ya, rentang antar kuartil. Jadi ada rentang ke antar kuartil itu adalah selisih K3 dengan K1. Nah, ini juga penting. Selisih K3 dan K1. Tapi ada juga namanya semi kuartil, yaitu setengah dari K3 dan K1 tadi ya, selisih K3 dan K1. Itu. Jadi ada rak, ada RSK. Nah, itu apakah kita harus hafalkan? Ya, kita ingat saja begitu ya. Tahu trik-triknya. Kalau menghafalkan kan tidak semua perlu kita hafalkan ya, mengingat banyak sekali. Nah, ukuran dispersi dengan rata-rata simpangan. Nah, kita akan mengenal istilah baru yaitu nilai rata-rata simpangan atau RS. Rata-rata simpangan itu adalah sigma dari nilai tengah dikurangi dengan rata-rata, semuanya diberi harga mutlak, kemudian dibagi dengan N. Nah, itu ada di halaman 4.49. Oke, selanjutnya adalah di sini ada namanya simpangan baku. Nah, simpangan baku itu diperoleh dari jumlah dari bilangan-bilangan dengan menggunakan harga mutlak, begitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya ada alasannya ketika di harga mutlak itu akan sama, begitu ya. Di sini ya rata-rata simpangan, begitu ya. Itu. Kemudian untuk S itu artinya adalah simpangan, simbol dari simpangan, simpangan baku S kuadrat. Nah, bagaimana rumusnya ini? Kita bisa ikuti tadi, sigma S kuadrat, begitu, berarti sama dengan sigma X dikurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi N-1. Maka kalau kita menggunakan tabel frekuensi, kita tinggal mencari apa itu nilai tengahnya, kemudian cari nilai tengah yang dikurangi dengan rata-ratanya berapa, kemudian dikuadratkan begitu. Jadi masukkan ke dalam rumus saja. Begitupun yang dispersi simpangan baku. Nah, dispersi simpangan baku adalah S-nya itu tinggal di akar begitu ya. Supaya S-nya tidak kuadrat. Di sini tadi kan S-nya kuadrat ya. Kemudian supaya jadi S dia dihilangkan. Kemudian menjadi sigma akar begitu ya. Nah, ini juga bisa lihat apa kebutuhan, apa yang dibutuhkan frekuensi, nilai tengah dan rata-rata. Ya sudah nanti dikuadratkan berarti nanti cari XI-nya dengan X-nya rata-rata berapa dapat di sini dikuadratkan begitu. Kemudian ada lagi yaitu di sini dengan menggunakan rata-rata coding tadi ya, ada menggunakan AM, means juga. Nah, ingat kalau means juga kan cirinya tadi ada D ya di sini ya. Nah, D ini tidak perlu saya ulang lagi karena carinya ada di tutorial yang sebelumnya begitu. Tinggal dimasukkan saja. Kemudian mungkin contohnya ini, kalau datanya adalah data tunggal, tinggal ditulis saja selisihnya terhadap rata-rata. Jadi misalnya kita tahu rata-ratanya adalah semua dijumlahkan dibagi 8, 29,5. Kemudian mencari range RS-nya itu berarti ya 25 dikurangi dengan rata-ratanya ini dimutlak. Begitu dan seterusnya nanti diperoleh hasil dapatnya 30/8 sama dengan 3,75. Berarti rata-rata simpangannya adalah ini untuk data tunggal. Kalau data itu adalah data berkelompok,
Maka yang dilakukan adalah dengan sama kita masuk buat tabel distribusi frekuensi, diingat rumusnya apa. Nah, ini rumusnya. Nah, rata-ratanya 28,85 itu XI, tinggal dimasukkan saja ke dalam polanya, tinggal simpangannya diperoleh 2,76 begitu. Nah, kemudian ini juga sama ya. Ini juga sama, tapi disuruh buat tabel ke intervalnya dulu ya. Maaf, tabel distribusi frekuensi dulu begitu. Kemudian di sini juga contoh lagi simpangan baku dengan data ini. D-nya kita lihat ya seperti yang sebelumnya. Nanti ya menyesuaikan saja begitu. Terima kasih.